Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan CCTV Kelayaban. Gimana teman-teman kabarnya hari ini? Moga-moga teman-teman hari ini selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala urusannya teman-teman. Kali ini gua seperti biasa tugas pagi hari hingga nanti menjelang sore hari. Nggak kenal itu Sabtu, nggak kenal itu tanggal merah. Ya kalau emang udah tugas dari kantor, wah jalan terus. Yang penting dapur ngebul teman-teman. Aduh, ini masuk ke underpass Kuningan Jakarta Selatan. Nanti kita menuju ke arah Gatot Subroto. Tepatnya kita akan landing di Kemanggisan, Selipi. Nah ini kita ambil ke kiri teman-teman, jangan lurus sono terus Kuningan itu. Nah ini kita ambil ke atas menuju ke Gatot Subroto, Gatsu. Alhamdulillah hari ini hari Sabtu, jadi jalanan agak lancar. Agak ya, bukannya lancar. Karena ini kalau hari-hari kerja seperti biasa, ini menjadi satu jalur yang sangat-sangat sibuk teman-teman. Dari jalan Buncit Raya hingga ke Gatot Subroto, ini di hari-hari kerja, wah macetnya luar biasa. Tapi kalau hari Sabtu Minggu dia agak mereda karena banyak yang libur. Kecuali pekerja-pekerja seperti gua yang selalu aktif. Yang nggak kenal tanggal merah, nggak kenal Sabtu atau hari Minggu, jadi aktif terus. Ya ini tetap ramai ya, ramai lancar Gatot Subroto. Oke, untuk hari ini gua ingin sedikit bercerita mengenai motovlog pemula. Karena banyak banget motovlog pemula seperti gua ini yang terus belajar, yang terus apa ya, ingin mengupgrade dirinya menjadi lebih baik lagi. Ini tol kok macet banget ya? Apaan ya? Jangan-jangan depan MPR DPR ini macet banget. Biasanya nggak terlalu macet. Iya, kembali lagi ke skip. Ya jadi banyak banget motovlog pemula seperti gua yang selalu ingin mengupgrade dirinya menjadi lebih baik lagi tentunya. Itu banyak banget halnya, banyak banget seginya, baik dari perangkat untuk dia merekam seperti kamera dan sebagainya, ataupun cara dia, oh ini macetnya, cara dia menyampaikan konten, cara dia berbicara, dan banyak hal lagi. Nah kali ini gue berbicara mengenai perangkatnya ya teman-teman, perangkat daripada kamera. Nah kebetulan gue menggunakan GP8, jadi gue berbicara mengenai GP8 teman-teman. Nah kemarin teman gue itu tanya-tanya soal GP. Dia mau tahu GP itu gimana gitu. Ya gue bilang GP seperti biasa kamera pada umumnya, yang bisa ngerekam, gue bilang gitu kan, yang fungsi utamanya adalah merekam gitu. Tapi GP ini kan mempunyai banyak kelebihan dibanding kamera-kamera lain mungkin ya. Ya setahu gue ya, gue juga nggak tahu sih kamera-kamera yang lain gimana. Gue cuman bisa tahu kamera-kamera yang kemarin pernah gue pakai, ya itu emang jauh banget, beda banget ya. Karena kemarin yang gue pakai kamera-kamera biasa, jadi kalau dibandingin sama GoPro ya kualitasnya, aduh abang, mau kiri ngambil ke kanan jauh banget. Jadi kalau GP ini gue bilang ya fungsi utamanya ya ngerekam gitu. Cuman kan
GP ini yang gua pakai ini udah ada stabilisasinya ya. Jadi istilah kata udah enak lah, nggak tremor. Yang video kita bikin itu gambarnya nggak tremor gitu gue bilang. Terus gue juga di sini pengen ngebahas masalah mix eksternalnya. Di GP ini kan nggak ada langsung colokan ya, nggak ada langsung dari jack 3,5 misalnya langsung nyolok ke body GP, itu kan nggak ada gitu gue bilang. Terus dia nanya itu suaranya gimana ngerekamnya, gue bilang gitu. Kalau untuk merekamnya itu gue bilang ya lo harus beli adapternya lagi, karena di GP itu nggak ada mic yang nyolok langsung ke body GP nya, gue bilang gitu. Karena di body GP itu cuman ada yang colokan kayak charger tuh, namanya apaan sih itu, gue juga nggak paham, gue bilang gitu. Nah itu lo harus beli adapternya lagi, beda, yang lo fungsiin nanti buat nyolokin mic jack yang 3,5 itu. Jadi di GP ini untuk perekaman suaranya itu lo harus beli lagi adapternya kayak gitu. Nah kemarin gue belum bisa beli adapternya, gue bilang gitu. Nah gue siasatinnya dengan cara gue merekam secara terpisah antara kamera sama handphone. Jadi untuk suaranya gue pakai handphone, dan untuk gambarnya ya tetap pakai GoPro, nanti diedit disatukan itu. Cuman yang jadi kendalanya adalah waktu lu nyatuin gambar dan suaranya itu waduh, butuh benar-benar butuh kejelian. Kalau lu nggak jeli gitu, nggak bakal sinkron antara gambar sama suara gitu. Itu kekurangannya gitu. Tapi enaknya kita tuh nggak perlu keluar duit banyak-banyak beli adapter, karena harga adapter ini cukup lumayan menguras kantong ya. Jadi lu nggak perlu repot-repot beli adapter lagi, karena lu udah bisa menggunakan HP gitu. Walaupun memang kendalanya adalah kekurangannya, lu tuh harus mensinkronisasi antara gambar dengan suara lu gitu loh. Lu harus tahu ketukannya seperti itu. Di saat lu ngucapin salam misalnya, di kamera itu terdengar salam gitu, waktu dia ngucapin kayak gitu, lalu harus sinkronin juga gitu dengan suara lu itu gitu. Nah kemarin gue mensiasatinya itu dengan cara gue melakukan 3 ketukan tuagapat gitu. Itu di kamera kan kedeteksi juga suara kita walaupun nggak jelas-jelas banget. Nah itu nanti ketukannya itu waktu lu ngedit, lu samain di ketukan tuagapat itu, masuk gambar, masuk juga suara kayak gitu. Gue kemarin mensiasatin kayak gitu, tapi emang nggak 100% sama ya, beda persekian seperempat detik atau gimana gitu lah. Itu pun udah susah banget itu. Gue ulang-ulang terus, gue edit terus gitu, sampai gue potong sedikit biar dia tuh menemui titik sinkronisasi gitu. Walaupun nggak sama banget, tapi seenggaknya nggak jauh-jauh banget. Nah itu makan waktu banget menurut gue buat melakukan editing suara kayak gitu. Jadi akhirnya gue ada rezeki, gue putuskan gue beli yang second. Nah, sekarang gue jadi udah bisa ngerekam langsung suara gue ke GoPro nya ini, udah nggak perlu ngedit lagi suaranya, alhamdulillah. Jadi untuk editingnya gue jadi lebih cepat gitu. Tinggal gue paling nyesuaiin istilah kata bagian-bagian yang nggak perlu, bagian-bagian yang perlu dipotong gitu-gitu doang sih. Nggak perlu sinkronisasi suara lagi karena udah kerekam langsung sama gambar suara jadi satu di GoPro ini melalui mic adapternya ini gitu. Itu keenakannya pakai kemudahannya. Enak tuh gue. Kemudahannya kita menggunakan mic adapter kayak gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin pengguna GP ya udah pasti bakal ngerti lah, bakal tahu lah kayak gitu.
Nah ini gua hanya sedikit berbagi aja mengenai pembuatan konten gua, mengenai alat-alatnya. Jadi bisa saling sharing ya. Mungkin dari hasil percakapan gua kali ini juga mungkin nggak sempurna, dalam arti kata mungkin banyak kekurangan penjelasan dari gua yang gue ceritain gitu. Nah semoga teman-teman bisa kasih masukan juga buat gua, karena gue sering sekali bukan tiap malam aja sih, maksudnya ada waktu gue selalu buka YouTube buat mantau para motovlog baru. Di situ gue coba pelajarin, gue coba dengerin dari mereka gitu. Walaupun istilah kata mereka juga baru, tapi dari mereka tuh ada juga ilmunya lah. Cara mereka ngomong, ada yang ngomongnya udah, padahal subscribernya baru berapa orang ya, tapi cara di ngomong itu udah enak gitu, udah halus dah kalau gue bilang ya. Nah itu mungkin karena faktor kelebihan dia juga ya kan. Nah buat kayak gue nih masih terbata-bata, cara ngomongnya masih banyak gitu. Nah mungkin suatu saat kalau gue terus belajar, bisa lah mengurangi noise di suara gue seperti ini. Oke teman-teman, nih udah mau sampai ke tujuan gue. Jadi gue akhiri dulu video gue kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat diri gue, juga buat lo pada yang ngelihat video gue. Jangan lupa untuk tolong bantu subscribe, like dan komen video gue ini ya. Semoga menjadi berkah buat lo dan juga berkah buat gue. Seperti itu teman-teman. Oke, salam motovlog pemula, kompak selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CCTV Kelayaban mohon pamit. Bang. Ini alat mancing. Bukan Karema.